Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang masalah pentingnya tauhid bagi kita sebagai hamba Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya esensi dari agama Islam itu adalah tauhid. Namun banyak orang yang tidak memahami esensi dari tauhid itu sendiri. Kenapa? Karena tauhid itu selama ini banyak sekali yang hanya diajarkan di ranah teori saja dan tidak diperdalam di dalam praktek. Banyak orang bicara tauhid tapi mereka malah berbicara tentang teori sehingga orang yang mendengarkan menjadi tidak memahami dan hanya sebatas teori. Namun di dalam prakteknya tauhid itu banyak sekali yang diselewengkan. Banyak orang yang tidak bertauhid dalam prakteknya. Misalnya, kita tahu bahwasanya kita adalah hamba Allah, diciptakan oleh Allah untuk menyembah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak saya jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Akan tetapi yang banyak terjadi di zaman modern sekarang ini, banyak orang menjadikan menyembah kepada Allah itu justru nomor 2, nomor 3, dan nomor 10. Bukan yang paling penting. Lebih banyak umat manusia itu mementingkan kehidupan dunia. Mereka sibuk bekerja, meninggalkan ibadah. Mereka sibuk bekerja, meninggalkan berbuat baik kepada orang lain. Malah demi pekerjaannya, demi karirnya, demi kesuksesannya, mereka melakukan segala cara termasuk yang dilarang oleh agama. Ini menunjukkan bahwasannya kualitas tauhid seseorang itu sudah betul-betul di bawah standar. Padahal tauhid adalah sesuatu yang paling penting bagi umat manusia. Karena tanpa tauhid, manusia itu tidak memiliki arah dalam kehidupannya. Mungkin sekarang anak-anak yang masih muda tidak merasakan hal itu. Akan tetapi ketika sudah tua, kalau sempat tua, maksudnya umurnya sempat panjang, mereka akan mengalami perasaan kekosongan atas kehidupan, yang akhirnya mereka akan mencari jalan kebenaran itu. Nah, untuk orang-orang yang sudah memahami tauhid sejak dini, mereka tidak perlu bingung karena sejak awal orientasi kehidupan mereka itu sudah berorientasi ketuhanan. Sehingga ketika mereka bertindak, mereka betul-betul bertindak atas dasar hati nurani yang sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun ini tidak banyak. Hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dan belajar agama dengan benar. Untuk orang-orang yang menghabiskan hidupnya berfoya-foya, hanya belajar ilmu umum saja, tidak pernah belajar secara mendalam tentang agama Islam, tentang ketuhanan, yang mungkin dalam hidupnya hanya mengenal beberapa hal dalam masalah fikih atau masalah syariat saja, ini sulit dicapai di dalam masa muda. Namun ketika dia menjelang tua nanti, pada akhirnya dia akan merasakan pentingnya bagaimana orang itu bisa bertauhid dengan benar. Oleh karena itu, bertauhid itu seharusnya sejak muda. Jangan menunggu tua. Sejak muda, sejak masih kecil, kalau bisa masih di PAUD usia dini, sudah diajari tentang tauhid. Dijadikan pondasi yang benar bagaimana sesungguhnya manusia itu hidup di dunia sebenarnya tujuannya adalah untuk berhamba kepada Allah, menyembah kepada Allah dengan benar. Dan bukan kemudian mengedepankan ekonomi, mengedepankan kehidupan dunia dan lain sebagainya. Ketika tauhid ini mendalam dan tauhid ini sudah ada di dalam jiwa, manusia dengan sendirinya akan menjadi baik. Persoalan kejahatan, persoalan moral, persoalan kerusakan di dunia sekarang ini sebenarnya sumbernya itu karena manusia tidak banyak yang bertauhid dengan benar. Mereka tidak punya ketakutan kepada Allah, tidak punya rasa malu kepada Allah, tidak sungkan walaupun berbuat dosa. Dan bahkan beberapa orang malah menganggap bahwasanya yang namanya Tuhan itu adalah teori konspirasi. Ini luar biasa. Karena berarti penurunan masalah tauhid di dalam hati dan jiwanya sudah betul-betul di bawah standar. Akibatnya, orientasi perbuatannya terkadang tidak memiliki tolok ukur yang benar.
Karena menurut dia agama itu hanya teori konspirasi. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah yang baik, yang ingin selamat di dunia dan akhirat, mari kita perdalam kembali ilmu tauhid kita itu. Janganlah kemudian kita meremehkan masalah tauhid. Karena apa? Karena sebagus-bagusnya syariat, tanpa tauhid yang benar itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat itu, fikih itu hanyalah zahir saja. Akan tetapi di dalam hati yang dihitung Allah adalah tauhidnya. Seseorang yang sholat, tapi dia tidak bertauhid kepada Allah dengan benar, sholatnya tidak memiliki makna. Bahkan ada orang yang sholat hanya untuk menunjukkan bahwa dia itu hamba Allah yang baik. Ini sebenarnya melenceng dari tauhid juga. Karena dalam hatinya kehilangan rasa ikhlas, muncul rasa riya, rasa ujub, dan sum'ah. Banyak terjadi sekarang. Orang-orang berjubah, bergamis, bersurban. Akan tetapi di dalam hatinya dia hanya ingin dikatakan baik oleh orang lain. Ingin dikatakan ustadz, ingin dikatakan kiai, ingin dikatakan orang yang alim dan lain sebagainya. Itu juga termasuk bagian dari tidak bertauhid dengan benar. Orang yang bertauhid dengan benar itu akan selalu meletakkan Allah di dalam hatinya sebagai yang nomor satu dan satu-satunya. Sedangkan mengenai dunia, mencari dunia itu hanyalah perantara untuk memudahkan berbuat kebaikan atau beribadah kepada Allah. Ini orang yang bertauhid dengan benar. Tapi tidak banyak yang seperti itu. Karena manusia di zaman sekarang sudah mengalami distorsi ilmu agama yang besar-besaran. Kebanyakan orang mencari ilmu agama itu hanya sekedarnya saja, asal tahu katanya. Padahal yang seperti ini merugikan. Karena pada akhirnya orang tersebut akan terjebak di dalam pola pikir yang sekuler. Yang kemudian meletakkan agama itu hanya sebagai pelengkap dalam hidup. Padahal sebenarnya agama itu adalah tujuan utama dalam hidup. Seseorang yang memiliki tujuan utama dalam hidup dengan agamanya, ia akan meraih keduanya, meraih dunianya, meraih agamanya dengan baik. Tapi sebaliknya, seseorang yang meletakkan dunia sebagai fokus utama kehidupannya, agamanya pasti amburadul. Kenapa? Karena dunia itu tidak akan pernah berhenti menimbulkan keinginan dan hawa nafsu yang akhirnya membuat seseorang melalaikan agamanya. Inilah perbedaannya. Oleh karena itu, tauhid itu sangat penting. Mari kita belajar tauhid dengan benar. Tauhid itu mengesahkan Allah. Artinya meletakkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain. Tentunya meletakkan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup. Ridho Allah adalah yang paling dicari dan merupakan maksud utama kehidupannya. Itu orang yang bertauhid. Sehingga semua perbuatannya itu nanti akan mengarah kepada ridho Allah. Dengan begitu, tidak perlu orang itu diawasi dengan hukum dunia. Karena dia sudah takut kepada Allah. Mau mencuri, sudah takut kepada Allah. Mau memperkosa orang lain, takut kepada Allah. Mau minum minuman keras, takut kepada Allah. Mau narkoba, takut kepada Allah. Mau berfoya-foya, takut kepada Allah. Akhirnya dia tidak akan melakukan kejelekan kalau memang hatinya bertauhid. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak meletakkan tauhid di dalam hatinya sebagai fokus utama atau fondasi utama jiwanya, mereka cenderung mudah dikuasai hawa nafsu, yang kemudian akhirnya terkadang walaupun dia belajar ilmu agama umpamanya, tapi ketika tauhid tidak berada dalam fondasi jiwanya, dia malah senang melegalkan sesuatu yang tidak legal, menghalalkan sesuatu yang tidak halal. Kemudian memutar ayat-ayat Al-Quran disesuaikan dengan keinginannya, disesuaikan dengan keinginan alirannya, disesuaikan dengan kemajuan atau keunggulan atau keuntungan yang bisa didapatnya. Ini bahayanya orang yang tidak memiliki tauhid di dalam jiwanya. Oleh karena itu, letakkanlah tauhid dalam hati, letakkanlah Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa kita sebagai satu-satunya zat yang harus kita cari ridhonya. Hidup kita diciptakan oleh Allah, ditugaskan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Maka letakkan itu sebagai tujuan utama. Maka insya Allah hidup kita akan menjadi berarti. Dan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati dunia dan akhirat. Amin. Semoga kita semua dengan Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba yang baik, diberi hidayah sehingga kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.